Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu wa'tuni muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada lemes-lemes bahaya. Udah pada buka belum ini? Asli. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhrajana da'idal fiqri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma wa salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratal kiram wal mukhtaram, segenap para asatidal kiram, para tuan-tuan guru, para ustaz, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, wabil khusus akhinal fadil al ustaz Muhammad Taufik mata'anallah fi tulli hayati, khusus bil khusus akhinal kiram ketua DKM Masjid Jami Baitussalam yakni Bapak Edi. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat afiat, berkah dunia akhirat, serta para jamaah, kaum bapak, kaum ibu, hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah. Tiada untayan kata yang patut kita keluarkan dari hati nurani kita yang paling dalam selain melafalkan satu kalimah suci nan sakral, yakni kalimah alhamdulillahirabbil, sebagai manifestasi dan realisasi dari syukur bil lisan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hingga pada saat ini, detik ini, menit ini, jam ini, malam ini, hari ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memenuhi panggilannya, menunaikan kewajiban kita, yakni sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih serta witir berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam sudah pasti Allah limpahkan kepada seorang manusia besar yang diciptakan oleh Allah yang amat maha besar, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, insyaallah sampai kepada kita syafaatnya. Karena dengan syafaatnya tersebut, itulah satu-satunya yang akan bisa menyelamatkan kita daripada siksa alam kubur nanti. Amin ya robbal. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, tentunya sama kita ketahui bahwa hari ini kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa yang ke-14 ya. Bagi yang puasa, betul? Puasa. Yang enggak. Dan melaksanakan sholat tarawih malam yang
15 bagi yang tarawih, betul. Yang enggak mah jojong bae, enggak. Iya Pak ya. Ini sebetulnya semua umat manusia, terutama yang beragama Islam, pasti mengetahui lah, betul. Mengetahui fadilah dan keutamaan serta merasa terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yakni puasa di bulan suci Ramadan. Saya pikir ini nggak ada yang nggak tahu, semua paham, semua mengerti, apalagi yang sering ngaji dari kecil sampai sekarang tua bangka, pasti tahu ketika datang Ramadan diwajibkan untuk berpuasa. Ini jangankan Pak, kemuliaan Ramadan, dari namanya aja sungguh sangat mulia, sehingga banyak sekali sebutan-sebutan daripada nama-nama bulan suci Ramadan. Sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, itu namanya banyak, sebutannya banyak, panggilannya banyak. Ada berapa Pak nama-nama Allah? 12. 99 nama Allah yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, Nabi kita, junjungan kita, pemimpin kita, minad dunya ila akhirah. Pemimpin yang agung, pemimpin yang mulia, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil. Nggak ada pemimpin seadil beliau. Namanya juga banyak, saking mulianya. Ada Toha, ada Yasin, ada Hamim, betul? Ada Ain, Sin, Qaf, dan lain sebagainya. Nah, Ramadan juga begitu Pak, namanya sangat mulia, banyak sekali sebutannya, banyak sekali julukannya, saking mulianya. Baginda Rasul memberikan sebutan yang luar biasa. Selain Syahrus Syam, ada yang namanya Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan, Syahrul Shadaqah, bulan bersedekah, Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran, Syahrul Taubah, bulan dibukanya pintu taubat oleh Allah selebar-lebarnya. Ada Syahrul Intisarul Muslimin, bulan kemenangan bagi orang Islam. Banyak, luar biasa. Dari namanya saja itu belum masuk kepada fadilah dan keutamaan bulan suci Ramadan. Dan juga kita harus juga paham, sudah berkali-kali kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, maka yang sangat dipastikan adalah syarat sah puasa kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga sehat, yang keempat berakal. Jadi kalau ada yang nggak puasa sampai saat ini Pak, berarti syaratnya kurang, betul. Ada tetangga saya ngadu sama saya di musola, Pak Ustaz, Tikno kagak puasa. Oh bukan Islam kali. Enggak Pak Ustaz, orang di rumahnya banyak kaligrafi. Oh berarti dia lagi sakit, betul. Dia nggak puasa lagi sakit. Sehat Pak Ustadz, badannya gemuk, kumisnya tebel, tangannya keker, jalannya jak-jak. Tahu jak-jak Pak? Jak-jak kuat, naik motor juga kenceng, kagak ada lemes-lemesnya. Sehat Pak Ustadz. Oh sehat. Oh berarti nggak berakal, betul. Alias majnun gila. Jadi kalau yang sehat, agamanya Islam, kuat, ngerti, kagak puasa berarti gila. Ini yang bicara Nabi Muhammad SAW di dalam kaidah usul fikihnya atau pelajaran fikih tentang puasa, betul. Itu baru syarat sah puasa. Lalu lari ke adab puasa dan lain sebagainya. Masih banyak yang harus kita kupas tentang puasa tentunya itu.
Tapi landasan dan dasarnya seperti itu. Jadi hati-hati ya, tolong jangan sampai kita meninggalkan ibadah bulan suci Ramadan dengan sengaja membatalkan puasa kita tanpa ujur syar'i. Naudzubillah min. Karena kata Rasulullah SAW, satu hari saja, sekali saja umatku batal puasanya tanpa ujur syar'i, dia nggak akan bisa ganti kodok sepanjang tahun. Dahsyat gak Pak? Nggak bisa. Kecuali sakit. Sakitnya juga kategori apa? Bener-bener nggak mampu, udah payah banget. Ya nggak? Kalau puasa bisa game over, baru boleh buka. Kalau jam 5 subuh udah ngopi namanya nggak bisa, itu sakit Pak. Udah sakit masa ya, jam 5 udah ngopi itu namanya bolok kotok, betul. Tuh yang ada begitu kalau kata guru saya dibedil, tau bedil Pak? Tau dibedil, ditembak, tembak apanya? Hatinya dengan apa? Dengan asma Allah, dengan zikir Allah, zikir hobi. Biar dia ingat kalau dia adalah punya kewajiban yang amat luar biasa sebagai bentuk manusia yang mengikuti peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, sekelumit tentang puasa. Yang dalam konteks ini saya cuma ingin mengingatkan kepada kita semua nih ya. Kita ini saat ini umurnya berapa tahun Pak? Saya 50 tahun. Dipotong masa akil balik 15 tahun. Berarti saya sudah melaksanakan ibadah puasa sebanyak 35 tahun. Yang umur 40 dipotong aja 15 tahun. Masa akil balik, ada yang bilang 12 juga udah boleh. Tapi kita potong rata 15 tahun aja. Seharusnya kita sudah berkali-kali bertemu dengan ibadah puasa, bertemu dengan Ramadan, dan kita melaksanakan perintah Allah puasa di bulan suci Ramadan. Harusnya takwa kita semakin baik. Betul? Betul gak kira-kira? Takwa kita harusnya semakin baik, dan kita harusnya semakin menjadi orang yang lebih baik. Karena tiap tahun ketemu puasa. Betul. Puasa itu kan satu tarbiyah, bulan pendidikan. Ngedidik kita yang tadi tukang maksiat jadi taat. Betul. Karena udah jelas Pak, endingnya target yang harus dicapai oleh umat Nabi Muhammad ketika datang bulan suci Ramadan itu jelas di surat Al-Baqarah 183 akhir kalimat la'allakum tattaqun. La'alla di sini sepakat ulama ahli tafsir menyatakan litahqiq, pasti menjadi orang yang bertakwa, akan menjadi orang yang bertakwa. Agar kita tidak salah paham, tidak salah persepsi, dan tidak salah mengerti. Betul, kita ini sudah meraih belum sih predikat takwa? Bener gak Pak? Udah berapa kali kita puasa, kira-kira kita udah nyampe belum nih ke predikat takwa yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam la'allakum tersebut? Dan kita sangat paham bahwasanya filosofi ulama salaf tentang takwa adalah imtithalu nawamirillah wajtinabu nawahihi ibtigha'i mardhatillah. Menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya. Pointernya di situ Pak. Dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan. Endingnya adalah ibtigha'i mardhatillah, semata-mata mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharap yang lainnya. Jadi pada kesempatan malam yang sangat berbahagia ini, biar kita tidak salah memahami apa itu takwa, biar kita tahu Pak ukurannya ini, kita udah dapat predikat takwa apa belum? Saya kasih tahu Pak bocorannya. Mau tahu nggak Pak? Mau tahu nggak Pak? Alhamdulillah.
Sayyidina Ali karamallahu wajhah bin Abi Thalib, beliau menyatakan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu di dalam dirinya akan terpatri, akan terbentuk personality yang baik, tertanam kriteria takwa 4 hal. Ada 4 Pak nih ciri-ciri orang bertakwa. Ini kalau 4 ini satu aja ada di diri kita, poin 4 takwa ini satu aja di diri kita ada, udah cakep banget tuh. Betul. Udah baik berarti ibadah kita. Satu, nggak usah banyak-banyak. Apa? Itu yang pertama, al-khaufu minal jalil. Orang yang bertakwa itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat berlebih. Paham ya? Bukan berarti takut kepada Allah saja sama orang berani, bukan begitu pengertiannya. Itu namanya pemikiran anak PAUD. Artinya takut sama Allah ketika kita akan berbuat maksiat, kita punya keyakinan kalau Allah melihat. Betul. Mau korupsi, Allah merhatiin. Bener gak? Mau nimbun sembako, orang-orang pada nggak tahu, oh Allah ngelihat nih. Benar? Punya keinginan tidak baik dengan seseorang, orang nggak tahu, meskipun keinginan tersebut, tujuan tersebut belum terlaksana, belum melukai orang, tapi Allah sudah mengetahuinya. Andai saja semua elemen masyarakat, semua manusia, terutama yang sudah notabene melaksanakan puasa bertahun-tahun, punya prinsip ketakwaan, takut kepada Allah, maka nggak mungkin Pak di setiap instansi kantor, baik pemerintah maupun swasta, instansi kantor manapun akan dipasang CCTV. Betul, nggak mungkin. Kenapa? Karena semua karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nitip absen, time card, takut. Betul, bos nggak tahu tapi Allah tahu, karena itu termasuk korupsi waktu. Mau manipulasi tanda tangan, ngelebihin kwitansi bon pembelanjaan, bos nggak tahu tapi Allah tahu. Aman Pak. Semua elemen lapisan masyarakat dari tingkat bawah sampai atas kalau punya prinsip takwa, al-khauf minal jalil, hanya takut sama Allah, nggak ada yang namanya ketimpangan. Betul, nggak ada yang namanya ketidakadilan. Semua pasti merata mendapatkan manfaatnya daripada prinsip gemalipah roh jinawi. Betul, karena al-khauf minal jalil, pembagian apapun pasti merata. Pasti merata, mau itu sembako kah, mau itu PKH kah, segala macamnya pasti akan merata, tanpa pilih-pilih, tanpa tembang pilih, tanpa lihat kanan kiri, kelihatan nggak mampu dibagi. Karena apa? Karena itu sedikit pun pergerakan kita nggak pernah lolos dari namanya pandangan dan controlling dari Allah Subhanahu. Yang pertama, jamaah sidang Jumat rahimana wa rahimakumullah. Yang kedua, prinsip orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang bertakwa kita pahami, kita akan mengetahui udah sampai mana sih keberhasilan puasa kita. Yang kedua Pak, cirinya nih, wal qanaatu bil qalil. Artinya orang yang bertakwa itu qanaah, menerima pemberian dari Allah meskipun kecil, meskipun sedikit. Betul. Kita dagang hari ini untung cuma 10.000, kita bersyukur. Tuh. Kita bekerja dapat gaji yang levelan kita lah, yang standarisasi kita SMA ya segitu dapatnya. SMA ya segitu, udah dapat UMR udah cakep banget. Betul. Jangan pendidikan SMA, level SMA, grade-nya grade SMA, kita ngiri sama yang level tingkat pendidikannya S1, S2. Nggak boleh, berarti kita nggak mau bersyukur. Betul. Bukan Allah nggak ngasih rizki lebih sama kita,
kita kemampuannya cuma segitu karena kita nggak mau berusaha meraih rizki yang lebih banyak yang Allah berikan, asbab daripada kita mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang sifatnya keduniawian atau tingkat karyawan dan pekerja dalam perusahaan tersebut. Betul. Dagang modal cuma 400.000, mau untung 4 juta ya nggak bisa Pak. Mentret kalau kita bagaimana juga bener. Jadi modal 400 jadi kasih untung sama Allah 50.000 udah cakep banget, cakep betul. Cakep. Penghasilan cuma UMR 3.800.000 atau 4.200.000, mau punya mobil Agya, astagfirullah, namanya nggak bersyukur, nggak ngukur kemampuan diri kita. Hati-hati kalau kita nggak bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan pada kita saat ini. Ancamannya luar biasa Pak dari Allah dalam hadis qudsinya, malam yashkur ala na'mai wal yakhrud min tahtis sama wal yatlub robban siwa. Barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, wal yakhrud min tahtis sama, keluar kau dari kolong langitku. Diusir kita dari bumi Pak. Ini kalau kita diusir dari bumi mau kemana nih? Diusir dari mana nih? Kesejahteraan ya? Suruh keluar nih kita, diusir sama Allah. Pindah kemana Pak? Ke Depok. Depok bumi Allah. Cimanggis bumi Allah, Paneglang bumi Allah. Sono no pindahnya no ke planet. Betul. Ngobrol sama orang-orang Pluto. Bener Pak? Bahasa planet sono karena diusir di bumi. Enggak sampai di situ, udah diusir. Ancaman yang lebih dahsyat adalah wal yatlub robban siwa, cari Tuhan selain aku. Suruh pindah agama kita. Kalau nggak mau bersyukur hati-hati tuh. Ini kadang-kadang karyawan cemen mentalnya. Ya, tulis status di WA. Ya Allah, gajian numpang lewat. Astagfirullah. Itu udah kupur nikmat tanpa kita sadari, Pak. Kupur nikmat. Siapapun profesinya, hatta itu ustadz, kiai, ajengan, tokoh masyarakat, kalau rezekinya segitu terima, jangan ngimpi. Ustadz yang kelas saya, misalnya kelas RT, mau dapat penghasilan kayak Agin, ngimpi. Segitu nikmatnya, kasih dari Allah, terima. Betul. Bersyukur, insya Allah step by step akan termaintain dengan baik. Apa yang kita lakukan, Allah pasti akan menuntun memasuki arah yang lebih baik dan menuju kemajuan dalam tahap proses kehidupan kita, syiar dakwah Islam daripada di alam dunia ini. Betul. Yang kedua Pak, dua lagi ya, tanggung ya. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertakwa, wal amalu bitanjil. Orang yang bertakwa itu hidupnya selalu berselaraskan dengan Al-Quranul Karim. Nih, orang yang bertakwa Pak, bukan cuma baca Al-Quran saja. Orang yang bertakwa itu tahu arti dan tafsir serta makna yang terkandung dalam Al-Quran ini. Karena kalau sekedar membaca saja, kita nggak akan terketuk hati kita. Memang betul dan pasti kita membacanya saja dapat pahala yang luar biasa. Betul. Bulan puasa 1 huruf itu 100. Ada yang 1 kaul 1000 kebaikan kita dapat. Hitung aja kalau Al-Baqarah ada berapa huruf. Betul. Luar biasa. Intinya adalah dari wal qana, dari wal istidadu, dan dari wal amalu bitanjil adalah jadikan Al-Quran ini sebagai imam buat kita. Jangan jadikan Al-Quran makmum. Artinya Quran ini letakkan di depan kita, jangan di belakang. Betul. Karena kalau Al-Quran sudah kita letakkan di depan kita, maka hidup kita akan berselaraskan dengan Al-Quran. Apa sekarang masih Pak, kalau kita ingin menduduki satu jabatan disumpah pakai Al-Quran dari samping atau dari depan Pak? Hah? Masih dari belakang ya? Atau dari samping? Pantes Pak, kagak bener-bener melenceng mulu. Lah Qurannya dari samping, bener. Tapi kalau kita disumpah dari depan, itu sudah secara naluriah akan terpatri dalam hati dan kalbunya
dia akan selalu berselaraskan dengan Al-Qur'anul Karim. Karena kalau Al-Qur'an sudah dijadikan imam, kata Quran haram, ya haram. Kata Quran halal, halal. Ini makan kadang-kadang kata Quran haram, kita cari dalil yang remeng-remeng biar sedikit makruh, bener. Wah, makruh kan ya enggak, wah, lumayan nih cuan, icen, betul. Kalau kira urusan cuan mah icen cari dalil yang bisa mendukung, cari firman yang bisa mendukung buat perut, makanya pada gendut-gendut perutnya. Naudzubillah min dalik. Ramadan ini jadikan ini syahrul Ramadan unzila fihil Quran, bulan turunnya Al-Quran buat menuntun kita kepada kebaikan. Puasa udah dahsyat dibarengin sama tadarus Al-Quran, apalagi kita sambil baca. Di sini ada artinya, ada panduan-panduannya, tajwidnya, nun mati ketemu ba dan lain sebagainya. Luar biasa. Di sini tersebut konteksnya syahrul takwa, juga kita dapat syahrul tarbiyah. Selain bulan takwa, meningkatkan kualitas takwa kita, juga akan menjadikan bulan pembelajaran buat kita. Betul Pak? Ini kalau bulan biasa, ini kita baca nggak Quran nih? Bulan biasa Pak, ini Quran dibaca apa ditaruh di atas rumah? Dibaca, alhamdulillah. Oh, jamaah sini mah soleh-soleh ya. Barokah, mudah-mudahan jamaah sini pada masuk surga, betul. Biarin dah, Bapak duluan, saya mau belakangan nggak apa-apa. Saya belakangan, Bapak duluan ke surga juga nggak apa-apa ya Pak ya. Yang penting kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah dalam surganya kelak nanti. Terakhir Pak, tanggung ya. Terakhir, orang yang beriman dan bertakwa itu punya ciri-ciri dalam dirinya. Ini ciri-ciri nih Pak, ciri-cirinya nih. Wal istidadu biyaumir rahil. Orang yang beriman dan bertakwa, dia udah berhasil dalam puasa nih nanti. Berhasil nih puasa nih. Ini udah lewat sebulan, bulan Syawal, kita lihat nih 4 ciri ini ada nggak dalam diri kita? Wal istidadu biyaumin rahil. Jadi orang yang bertakwa itu pikirannya selalu mikirin gimana nih mempersiapkan atau menjemput hari kematian, apa yang sudah dipersiapkan. Itu orang yang bertakwa, pikirannya al-maut. Jadi udahlah, kalau udah umur 50, 60, 70 udah gak bisa mikirin dunia, betul. Persiapkan diri kita untuk menghadapi pintu kematian. Betul. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Kematian itu adalah pintu buat kita dan setiap manusia pasti akan masuk ke dalam pintu itu. Siapa yang gak bakal mati, saya tanya? Hah? Kita bakal mati, betul. Jangan merasa kita paling soleh, kita paling sehat, kita paling kuat. Kalau 4 ciri takwa ini belum ada dalam diri kita, apalagi umur udah 50 mikir pulang dari rumah, ya. Sama saya juga Pak, saya juga sama lagi mikir setiap hari, apalagi saya yang nyampein nih. Karena kalau saya yang nyampein nggak sesuai dengan perbuatan saya, kabura maqtan indallah an takunu ma la taf'alun. Benar, saya akan terpleset dengan perkataan saya, terjirat, tergiles, bahkan min aspalinnar, keraknya api neraka. Naudzubillah min. Mendingan Bapak duduk anteng diem, ya enggak, ngelaksanain itu Bapak prinsipnya. Tapi kalau saya nggak ngelaksanain, ini dosa Bapak saya tanggung nih Pak. Naudzubillah min dalik. Tapi kalau nggak ada pergerakan dakwah juga, siapa yang mau ngabaceo di mimbar, betul? Siapa yang mau siar, siapa yang mau dakwah? Takut semua kalau lihat masalah statement dari baginda Rasul kabura maqtan indallah tersebut. Mudah-mudahan ya kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meraih predikat takwa sehingga keluar dari bulan Ramadan kita seperti bayi yang baru lahir daripada perut kandungan ibu kita. Amin ya robbal alamin. Dan kita diselamatkan dari siksa api neraka yang amat pedih. Pesan saya tadi Pak, lau ta'lamu ma fi Ramadan antakunu ummati satakunu sanata kulliha Ramadan. Andai kata umatku mengetahui fadilah keutamaan daripada bulan puasa, maka umatku akan meminta pada Allah Subhanahu wa taala semua tahun sepanjang tahun Ramadan. Kuat Pak puasa tiap hari, kuat? Kuat ya Pak puasa tiap hari?
Enggak ya? Alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kekurangan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya Al-Fakir. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.